Halo guys, Mimin perlu mengingatkan bahwa tiap episode di Donghua mungkin sedikit berbeda dengan versi novel. Namun, alur tetap sama. Oke, kita lanjut. 500 putaran. Orang yang sekarat secara tak terduga memenangkan 500 ronde berturut-turut. Ini sulit diterima oleh para jenius di sini. Situasi seperti ini harus dihentikan. Kerumunan tidak bisa duduk diam. Jika ini terus berlanjut, arena kuno misterius kemungkinan besar akan menganggap Huang sebagai pemenang utama. Namun, yang membuat semua orang bingung adalah Gu Jianyun tidak bergerak, tetap tidak pernah memasuki arena. Ada orang lain yang berkonsultasi dengannya, namun dia tetap mengucapkan kalimat yang sama, bahwa dia tidak akan bertarung dengan orang mati, tidak menaruh banyak perhatian pada Huang. Namun, yang lain tidak bisa duduk diam. Beberapa orang berkata dengan tenang bahwa Gu Jianyun kemungkinan besar takut pada Huang, tidak berani naik ke panggung dengan gegabah. Kita harus mengambil tindakan dan menghabiskan darah esensi Huang. Hanya dengan membunuhnya lebih awal kita bisa lebih tenang. Ada beberapa yang mulai berkonspirasi. Suruh Gu Jianyun naik ke arena. Kondisi Huang sangat buruk, jadi dia pasti akan jatuh. Tetapi alasan dia belum terjatuh adalah karena Gu Jianyun sedang menunggu hingga saat-saat terakhir. Kita harus membiarkan dia melakukan pertempuran berdarah melawan Huang. Seharusnya begitu. Beberapa orang sedang merencanakan, menaikkan bawahannya, membayar sumber daya dalam jumlah besar agar para ahli naik dan menyia-nyiakan energi darah Si Hao. Termasuk di dalamnya adalah para jenius dari 3.000 provinsi dan bahkan penduduk asli Immortal Ancient, mengeluarkan harta surgawi untuk merekrut orang-orang untuk menantang Si Hao di arena. Misalnya, Yin Kun dari ras pohon iblis darah perak yang dipukul di ras jiwa bersenjata 8 dan kemudian diusir dari pulau jiwa, dia merasakan kebencian yang luar biasa, menatap Si Hao dengan kebencian yang pahit, mengundang orang untuk menghadapinya. Dari pertempuran ke-501, pertempuran menjadi intens. Tubuh Si Hao terhuyung. Kultivasinya mencapai momen kritis. Teknik Dewa Willow telah sepenuhnya dipahami olehnya, saat ini mengalami transformasi yang intens, membakar dirinya sendiri, menunggu hasilnya. Tidak diragukan lagi, proses ini sangat berbahaya, dan satu kesalahan saja akan mengakibatkan kutukan abadi. Hal ini terutama terjadi ketika dia masih bertarung melawan orang lain. Hal ini membuatnya semakin sulit. Pertempuran dilakukan satu demi satu. Setelah mencapai ronde 567, Si Hao menunjukkan sedikit kecerobohan. Bahunya terasa sakit, tertusuk panah berbulu yang ditembakkan oleh seorang ahli. Meskipun panah berbulu itu meledak setelah hanya menembus setengah inci ke dalam daging, ini adalah pertanda yang sangat berbahaya. Kondisinya sudah mencapai tingkat kritis. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Pedang berbulu muncul di belakangnya. Itu sangat besar, mencapai ke langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus, ini adalah perwujudan dari teknik Kunpeng. Satu-satunya pedang bulu sejati. Dia meretas ahli itu. Darah berceceran di mana-mana, ahli itu terbelah menjadi dua. Sejak dia memulai pertempuran ke-500, meskipun dia mengalahkan banyak musuh, dia jarang membunuh. Semuanya mampu lari, karena tubuhnya sangat lemah, tidak ingin membuang tenaga ekstra untuk membunuh musuh-musuhnya. Tapi sekarang, dia dengan paksa mengoperasikan esensi spiritualnya, menebas orang ini. Tidak ada alasan lain selain karena orang ini melukai bahunya. Meskipun ini memiliki efek yang cukup mengintimidasi, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kelemahannya saat ini. Mata banyak orang memancarkan cahaya cemerlang. Cahaya esensi meletus, kesempatan benar-benar tiba. Ini adalah pertama kalinya Huang dilukai oleh seseorang, jadi ada kemungkinan untuk membunuhnya di sini. Pergilah, lukai dia dengan serius. Kalahkan dia. Yin Kun berkata dengan gigi terkatup, masih membayar mahal untuk mengundang para jenius dari dunia luar untuk mengambil tindakan. Ada musuh lain yang melakukan hal yang sama, mata mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan, ingin melenyapkan Si Hao. Ada beberapa ahli sejati yang ingin mencobanya juga. Mereka tidak ingin menjadi yang pertama, tetapi hanya ingin melenyapkan Huang lebih cepat, merebut benih abadinya, dan kemudian lari. Kita harus memahami bahwa benih abadi Huang bahkan menimbulkan kecemburuan 7 dewa surgawi. Bagi mereka, ini memiliki godaan yang mematikan. Sejauh banyak orang percaya bahwa alasan Huang begitu kuat, mampu mencapai langkah ini,
sangat terkait dengan benih abadi itu. Begitu mereka mendapatkannya, mereka sendiri mungkin juga menjadi seperti ikan yang melompat keluar dari air, berubah menjadi naga yang naik ke langit. Sayang sekali, Gu Jianyun masih belum mengambil tindakan. Saya rasa kesempatan itu masih belum tiba. Yang terbaik adalah jika Huang bisa menjatuhkannya juga sebelum mati. Beberapa orang menghela nafas dengan penyesalan. Pada saat ini, ada makhluk aneh kuno lainnya yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya, berharap keduanya akan bertarung. PU Putaran 587. Si Hao terluka lagi. Serigala abu-abu kuno meraung. Sebuah cakar besar bersinar, meraih lengannya, dagingnya agak rusak. Hanya saja, lengan si Hao tidak mengeluarkan darah, karena sudah hampir habis, esensi darahnya terbakar habis. Dia hampir tamat, bahkan tidak ada darah lagi, esensi spiritualnya mengering. Seseorang sudah hampir mati. Kalau tidak, mengapa dia terluka oleh cakar serigala? Banyak orang yang bersemangat, menerima dorongan semangat. Peng! Lengan si Hao bergerak. Tubuh serigala abu-abu itu terbang keluar, meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Hanya saja, si Hao sendiri juga terhuyung-huyung, merasa sangat lemah. Situasi ini sangat buruk. Semuanya, siapa yang akan naik? Pil kelahiran kembali hebat, senjata tingkat master setengah sekte, dan hal-hal lain. Setelah kita meninggalkan Immortal Ancient, itu akan segera diserahkan. Jika kamu tidak percaya, kami akan membuat janji darah kutukan. Mereka yang tersisa dari Taman Bunga Matahari Iblis, dunia bawah tanah, dan negeri surgawi bergegas mendekat. Sama seperti orang lain yang menentang si Hao, mereka menawarkan harga yang mahal untuk membunuh si Hao. Adapun kuil ilahi, gua awan api, dan gerbang hantu Drake Dao, mereka telah pindah lebih awal, mengundang orang untuk menguras tenaga si Hao. Bunuh dia. Jangan khawatir, tidak ada hadiahnya. Kalian semua sedang melihat pil berharga yang mengandung obat ilahi, dan pahala yang luar biasa besar. Yin Kun juga menunjukkan kekejaman. Selain itu, gajah emas, kera kuno, Mayuan, Dikun, naga bertanduk, dan lainnya, klan 7 dewa surgawi besar juga telah tiba beberapa waktu yang lalu, semua wajah mereka tertunduk, mengundang orang untuk naik dan membunuh si Hao. Jika kamu ingin mati di arena, matilah dengan bermartabat. Suruh orang naik ke sana dan membanjiri dia dengan jumlah, pukul dia sampai dia seperti anjing mati, lalu tendang dia untukku. Biarkan dia mati dengan cara yang paling memalukan di arena. Di kelompok klan besar kedua, ada beberapa yang sudah hampir gila, tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mengundang orang lain, semuanya ingin melenyapkan si Hao dan mempermalukannya. Dalam selusin pertempuran terakhir, si Hao sangat lemah, hanya membunuh kurang dari 10. Meskipun sisanya dikalahkan, mereka semua lolos, si Hao tidak berdaya untuk membunuh mereka. Inilah alasan mengapa semakin banyak orang mengumpulkan keberanian untuk maju, tergerak oleh hadiah yang besar, melompat ke arena untuk bertarung melawannya. PU Ahli ke-600 dikalahkan, dibunuh oleh jari si Hao, jatuh telentang. Melanjutkan. Si Hao mengertakkan gigi. Dia sebelumnya pernah mendengar bahwa di dunia tertentu, orang aneh kuno menunjukkan kekuatan besar, terus-menerus memenangkan lebih dari 700 ronde, dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang bahkan sebelum menyelesaikan prosesnya. Itulah mengapa dia ingin melanjutkan, ingin menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin untuk menghindari terjadinya kejadian tak terduga. Jika Master Sekte dari dunia luar masuk, maka itu pasti akan sangat berbahaya baginya. Sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ada beberapa kali si Hao bahkan tidak bisa duduk, tubuhnya bergoyang maju mundur, hampir roboh di arena. Namun, dia tetap menang. 698 pertempuran, 699 pertempuran. Astaga, apakah dia Raja Abadi yang bereinkarnasi? Bagaimana dia masih bisa melanjutkan? Semua orang menjadi ketakutan. Pertempuran ke-700. Si Hao berhasil melewati ronde berikutnya, membuat semua orang sangat terkejut sehingga ekspresi mereka semua berubah. Banyak orang merasa takut. Mungkinkah cedera Huang hanya untuk menipu semua orang agar pergi ke arena? Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak orang melihat ke arah Gu Jianyun, merasa sangat terkejut dengan pandangan ke depan, merasa seperti dia mungkin menyadari sesuatu. Kamu tidak perlu melihatku. Dia memiliki paling banyak 100 pertempuran lagi. Mampu bertahan selama ini tidaklah buruk.
Jika ada orang lain yang menyerang dengan ganas, dia kemungkinan besar tidak akan bertahan hingga pertarungan ke-800. Kata Gu Jianyun dengan tenang. Bunuh dia untukku. Seseorang berkata dengan lembut, wajahnya seram. Dia menunjukkan kekuatan untuk membunuh Si Hao. 700 pertempuran pertama, 700 detik pertempuran. Benar saja, Si Hao menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu, beberapa kali bahkan memasuki situasi berbahaya, sesuatu yang tidak terduga hampir terjadi. Hal ini membuat banyak orang heboh. Ketika Si Hao mencapai ronde ke-795, dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mendesah dalam hati. Itu karena berdasarkan apa yang dia dengar, ketika orang itu memenangkan 700 ronde berturut-turut di masa lalu, dia sebenarnya ditunjuk sebagai pemenang terakhir. Kini, dia sudah melewati rekor itu, namun arena tidak menentukan dia sebagai pemenang. Segera setelah itu, dia mengerti. Saat itu, orang itu menghancurkan semua orang dengan kekuatannya terlalu menakutkan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani menantangnya. Sedangkan kondisinya saat ini tidak seperti itu karena sedang terluka. Ada banyak orang yang ingin menantangnya. Hanya bisa sampai sini. Saya akan istirahat dulu dan mencoba mengembangkan teknik Dewa Willow sedini mungkin, menjalani transformasi sempurna. Si Hao menetapkan resolusinya dan membuat pilihan ini. 800 pertempuran, berhasil melewati situasi yang menakutkan ini tanpa banyak terluka, bergegas. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Ini terlalu aneh, terlalu menantang. Jika dia tidak terluka, lalu apa hasilnya? Akhirnya, Si Hao bangkit, tubuhnya terhuyung-huyung saat dia keluar dari arena. Apa? Dia tidak akan mempertahankan posisinya lebih lama lagi, keluar sendiri? Semua orang menjadi tercengang, lalu mereka bangun. Huang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hal ini memicu diskusi yang sengit, tempat ini langsung menjadi bising. Huang akhirnya tidak dapat bertahan, tubuh dan esensi spiritualnya habis. Ini berarti dia mungkin mati, fondasi dao besarnya retak, tubuhnya terluka parah. Ini semua benar. Beberapa orang memandang ke arah Gu Jianyun, sangat merasakan keburukan di matanya. Dia mengatakan bahwa Huang akan mencapai paling banyak 800 putaran, prediksi ini sangat akurat. Huang tidak akan bisa melanjutkan. Kondisi tubuhnya akan mengkhianatinya, haha, sungguh kabar baik. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, bergembira atas musibahnya, tidak bersimpati terhadap situasi Si Hao saat ini, malah merasakan kegembiraan yang luar biasa. Selain itu, mata banyak orang memancarkan niat membunuh. Jika bukan karena rasa takut yang mereka rasakan terhadap perlindungan penduduk asli, kemungkinan besar mereka akan segera mengambil tindakan. Kita harus memahami bahwa Huang berada pada kondisi terlemahnya saat ini, mudah dibunuh. Kalau tidak, dia tidak akan keluar dari arena. Huang, apakah kamu berani melawan penduduk asli Immortal Ancient milikku? Baru saja, di arena, kami dibatasi, tidak bisa masuk ke dalamnya. Kami sekarang ingin membandingkan dengan Anda untuk melihat siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tepat. Jika bukan karena arena ini menolak kami, Anda pikir kami akan bergantung pada pihak luar. Huang, apakah kamu berani melawanku? Ada orang-orang yang diam-diam menantang dalam kegelapan. Semua orang terkejut. Sebenarnya ada situasi seperti ini yang terjadi. Apakah ini pilihan yang tepat? Beberapa orang mungkin akan tersinggung. Beberapa orang berkata pelan di kejauhan. Yin Kun menggelengkan kepalanya, senyuman dingin muncul di wajahnya. Terus? Ini tidak seperti kita mengambil tindakan. Ada yang terang-terangan menyatakan tantangan, jadi kami hanya menonton pertunjukannya. Ini dihasut olehmu. Jika orang lain mengetahuinya, itu pasti terlihat tidak pantas. Apa hubungannya denganku? Mereka membuat tantangan itu sendiri. Selain itu, keturunan dan suku 7 Dewa Surgawi juga menghasut massa. Selama kita tidak mengambil tindakan, apa yang dihitung? Yin Kun tenang dan tenang di tengah kekacauan, mengatakan ini dengan acuh tak acuh, matanya dingin dan menyeramkan. Huang, apakah kamu berani bertarung, bersaing dengan penduduk asli Immortal Ancient? Apa yang dimaksud dengan sedikit pencapaianmu? Seseorang memprovokasi. Keturunan dari 7 Dewa Surgawi semuanya tertawa dingin, menghasut beberapa orang jahat. Huang, jangan melemahkan martabat 3000 provinsi jenius kami, jangan kehilangan kehormatan untuk kami.
Apa yang kamu takutkan? Lawan mereka. Orang-orang dari dunia luar, para jenius dari 3.000 provinsi juga berteriak dengan riuh. Mereka jelas tidak memiliki niat baik, dengan sengaja membangkitkan semangat semua orang, tidak takut keadaan akan menjadi semakin kacau. Semua orang melihat bahwa Huang saat ini sangat lemah. Menantangnya sama dengan membunuhnya. Orang-orang itu tidak merasa was-was saat mereka berteriak dengan berisik. Huang, mungkinkah kamu hanya berani mengayunkan pisau dagingmu pada orang-orang jenius di 3.000 provinsi? Orang luar menantangmu seperti ini, apakah kamu akan menyembunyikan kepalamu di cangkangmu seperti kura-kura? Ada orang lain yang lebih lugas dengan kata-katanya, mempermalukan Si Hao. Taman bunga matahari iblis, kuil ilahi, dunia bawah tanah, gua awan api, gerbang hantu Drake Dao, negeri surgawi, dan orang-orang lain yang masih hidup secara diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Huang, kamu bisa melakukannya atau tidak? Anda tidak berani bertarung lagi? Benar-benar kehilangan muka bagi 3.000 orang jenius di provinsi kami. Kerumunan itu diam-diam mengejek, pikiran mereka kejam. Orang-orang dari ras jiwa bersenjata 8 ingin mengambil tindakan untuk menghentikan orang-orang ini, tetapi mereka dihentikan oleh Si Hao. Dia berdiri di sana, ekspresinya dingin. Keturunan dari 7 dewa besar adalah satu hal, tetapi bahkan mereka yang berasal dari 3.000 provinsi pun ikut bergabung. Itu benar-benar penuh kebencian. Karena kalian semua mencari kematian, aku akan melancarkan pembantaian besar-besaran, bunuh kalian semua. Tatapan Si Hao sedingin es. Kilatan cahaya pedang meluncur ke langit. Si Hao mengeluarkan pedang abadi, mengacungkannya ke depan. Seolah-olah pelangi menembus matahari. Suara peuringan terdengar. Kera dewa emas dipotong dan dibelah menjadi 2. Mayat jatuh ke tanah. Perubahan ini mengejutkan semua orang. Huang mengambil inisiatif menyerang. Kera itu jelas merupakan keturunan kera kuno dari 7 dewa surgawi, namun dia dibunuh begitu cepat. Kita harus memahami bahwa Huang saat ini sedang terluka parah, kondisinya saat ini sangat buruk, sudah tidak mampu mempertahankan posisinya, namun sekarang dia bertindak begitu kuat, membunuh seseorang dengan satu gerakan. Kegelisahan dan kebisingan tadi langsung menjadi sunyi, semua orang menjadi terpana. Banyak orang menghirup udara dingin. Kita harus ingat bahwa kera dewa emas adalah seorang ahli yang mencapai lingkaran besar alam dewa sejati, namun pada akhirnya, dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Huang ini? Mengambil tindakan segera setelah dia mengatakan akan melakukannya, tidak merasakan rasa takut yang tertahan, tidak merasa was-was. Segera setelah itu, tempat ini menjadi berisik lagi. Banyak orang mulai berdiskusi satu sama lain, semuanya menatapnya. Kamu berani bertindak kejam? Kamu tidak membunuh orang-orang yang menantangmu, melainkan membunuh keturunan dewa surgawi kuno abadiku? Seseorang berteriak keras, mencela Si Hao. Diam-diam menghasut ketidakharmonisan, menghasut, dan memberi penghargaan kepada para ahli yang mengambil tindakan terhadap saya. Menurut Anda apakah saya tidak mengetahuinya? Si Hao berkata dengan dingin. Ci. Kilatan cahaya pedang lainnya ditembakkan. Makhluk yang mencaci maki dan mencela Si Hao tadi berteriak. Cahaya berdarah menyala, kepalanya dipenggal oleh Si Hao. Semua orang menggigil dalam hati, gelombang teriakan meletus. Huang terlalu mendominasi. Orang ini hanya memarahinya, namun pada akhirnya terbunuh. Terlalu banyak, Huang, menurutmu tempat seperti apa ini? Kamu berani dengan santai membunuh penduduk asli immortal Ancient saya, teman Dao, serang bersama dan tangkap dia. Orang ini berperilaku kejam, bunuh dia. Keturunan dari 7 dewa surgawi yang agung menjadi marah satu demi satu, mengaum di sana. Mereka meminta orang-orang di sekitar untuk mengambil tindakan, membunuh Huang. Pada saat yang sama, orang-orang bahkan mengirimkan suara secara internal, membuat individu-individu jahat yang menerima hadiah mengambil tindakan, segera membunuh Huang. Bagus, Huang seharusnya seperti ini. Menurut penduduk asli ini, siapakah mereka? Bunuh saja mereka dalam satu gerakan, tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata dengan mereka. Benar, seperti inilah seharusnya seseorang dari 3.000 provinsi di wilayahku yang lebih tinggi. Omong kosong apa? Bunuh saja mereka dan akhiri saja. Cukup banyak orang yang berteriak dalam kegelapan, tidak memperlihatkan tubuh aslinya. Orang-orang ini menghasut kemarahan publik,
membuat keributan, berharap untuk membuat keadaan menjadi lebih kacau, menambah bahan bakar ke dalam api, membuat Si Hao tenggelam di lautan penduduk asli. Iblis dan monster, hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat di bawah cahaya. Menurutmu apakah aku tidak tahu di mana kalian semua berada? Si Hao segera mengeluarkan teriakan singkat. Dia naik ke udara, dan kemudian sebuah pedang terhunus. Cahaya pedang meletus, dan kemudian beberapa garis cahaya warna-warni keluar. Di bawah suara peu-peu, tangisan menyedihkan terdengar di udara. Di dalam kerumunan, beberapa lusin orang tertusuk, setengah dari mereka terbunuh, setengah lainnya terluka parah, terbang keluar, tubuh mereka berlumuran darah. Huang, apakah kamu menjadi gila? Mengambil tindakan terhadap penduduk asli Immortal Ancient adalah satu hal, tetapi Anda bahkan bertindak kejam terhadap mereka yang juga berasal dari 3.000 provinsi. Seseorang berteriak. Penjahat kuil ilahi, kamu berani menyebutku salah satu dari kalian? Si Hao tertawa dingin. Dia mengacungkan pedangnya lagi, dan dengan suara peu, orang yang menanyainya telah melepaskan kepalanya. Darah memercik keluar, membuat langit menjadi merah. Semua orang terkejut. Huang terlalu kuat. Dia tidak menunjukkan keraguan apapun saat membunuh, bergerak dengan tegas dan tegas. Si Hao berhenti, menopang dirinya dengan pedang, menarik dan membuang napas dengan berat. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Jika energi darahnya masih berada pada puncaknya, serangan itu tidak hanya akan melukai orang lain, namun malah langsung membunuh mereka. Ketika Gua Awan Api, Gerbang Hantu Drake Dao Gate, Taman Bunga Matahari Iblis, Bumi Bawah Tanah, dan para ahli lainnya yang masih hidup melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak dari kejauhan. Semuanya, apa yang membuatmu ragu? Bunuh dia. Orang ini hampir mati, tidak mempunyai kekuatan lagi. Ini adalah kesempatan bagus untuk melenyapkannya. Beberapa orang merespon, menyemangati penonton, berteriak keras dari kejauhan. Pada saat yang sama, keturunan dari 7 dewa surgawi juga mencaci maki, mengkritik Si Hao, menganggapnya bersalah, merekrut ahli, menawarkan mereka hadiah besar. Mereka mendesak ke depan. Selain itu, ada beberapa yang memanfaatkan krisis ini, diam-diam menyelinap ke depan, ingin menyerang ketika kekuatan Si Hao benar-benar terkuras dan kemudian diam-diam menyerang untuk merebut benih abadi miliknya. Sekelompok generasi muda, kalian semua masih tidak akan mundur, teriak ahli ras jiwa bersenjata 8. Senior ras jiwa, bukankah kamu terlalu memihak? Kami dengan hormat memberikan tantangan, dan Huang bahkan menerimanya, bahkan mengambil tindakan. Bagaimana kamu bisa ikut campur? Keturunan dari 7 dewa surgawi berteriak. Ras jiwa bersenjata 8, mungkinkah kalian semua ingin melindungi orang luar, menginjak-injak martabat penduduk asli Immortal Ancient? Yin Kun dari ras pohon iblis darah perak berkata sambil menuangkan bahan bakar ke atas api. Itu karena dia tahu bahwa hubungannya dengan Si Hao telah berakhir. Bahkan jika dia melakukan lintas kesengsaraan di masa depan, tidak akan ada cairan kesengsaraan petir untuk mereka. Dengan tepat. Mengapa Anda mengambil tindakan untuk orang luar? Kami menantangnya dengan terhormat. Seseorang berteriak. Murid-murid yang tersisa di Gua Awan Api, Negeri Surgawi, Kuil Ilahi, dan Taman Bunga Matahari Iblis berbaur bersama dengan penduduk asli, berteriak bersama, membuat tempat ini sangat kacau. Selain itu, ada orang yang mengambil tindakan secara rahasia, menyerbu Si Hao, membunuh lonjakan energi. Sobat Dao, kamu harusnya tahu apa yang benar dan salah. Jangan menyerah pada alasan egois pribadi. Ada penduduk asli generasi tua yang muncul juga, jelas diundang dari 7 keturunan dewa surgawi dan ras pohon iblis darah perak. Saya menerima tantangan itu. Jika kalian semua tidak takut mati, datang saja, kata Si Hao. Teman kecil. Ahli ras jiwa bersenjata 8 menjadi cemas. Saat ini, beberapa ras kuat lainnya tidak dapat terus menonton. Mereka takut Si Hao akan berada dalam bahaya, masih berharap dia bisa menetralisir kutukan itu, ingin melindunginya. Tidak ada salahnya, aku baik-baik saja. Aku akan menggunakannya untuk melunakkan tubuhku, ini masih bisa dianggap memanfaatkan sampah. Si Hao berkata tanpa menahan diri. Hal ini langsung membuat banyak orang geram. Bukankah kata-kata ini terlalu berlebihan? Huang sudah terluka parah dan sekarat, namun dia masih berani meremehkan mereka seperti ini. Benar-benar tidak dapat ditoleransi.
Senior, saya akan melakukan pembantaian besar-besaran. Apakah kalian semua bisa mengambil tanggung jawab? Si Hao bertanya. Dia melihat ke arah orang-orang di kerumunan, niat membunuh melonjak. Ketika ahli ras jiwa bersenjata 8 mendengar ini, dia sedikit terkejut, lalu berkata, orang yang terbunuh dibunuh, itu bukan masalah besar. Hanya saja, teman kecil, tubuhmu. Sejak leluhur kuno klan memulihkan pikirannya, ras jiwa bersenjata 8 tidak lagi takut pada ras yang kuat, apalagi fakta bahwa mereka yang berada di pihak mereka terlalu banyak jumlahnya. Banyak ras ingin melindungi Huang, jadi mereka tidak peduli menyinggung siapapun. Adapun keturunan dari 7 dewa surgawi yang agung, tidak perlu merasakan rasa takut yang menahan, karena dewa surgawi mereka sudah mati, keturunan yang tersisa tidak perlu takut. Satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah tubuh Si Hao, meskipun dia sudah lama mengatakan bahwa ini adalah kultivasi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagus, karena memang begitu, maka aku tidak punya rasa was-was lagi. Setelah mengatakan ini, tubuh Si Hao terhuyung-huyung, membawa pedang abadi saat dia berjalan ke depan. Keluarkan prajurit kematian, bunuh dia. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bersikap kurang ajar. Sudah hampir mati, namun masih berani bertingkah seperti ini, pukul dia sampai dia seperti anjing mati dan seret dia. Yin Kun mengatupkan giginya, memesan dalam hati. Ci. Tepat pada saat ini, Si Hao pindah. Sebuah pedang meluncur ke arah Yin Kun. Dia melewati banyak orang yang berteriak-teriak, bergegas keras iblis darah perak untuk membunuh. Suara Peu terdengar, dan hamparan cahaya berdarah melonjak. Saat itu juga, 8 orang terbunuh, semuanya tewas di bawah satu pedang ini. Bahkan Yin Kun hampir menemui bencana, cahaya pedang itu hanya melewati tubuhnya, membuat bulu halusnya berdiri tegak. Jika bukan karena segera mundur pada saat kritis, dia pasti sudah mati sekarang. Wang, kamu berani mengambil tindakan terhadapku, apakah kamu memprovokasi ras pohon iblis darah perakku? Dia terkejut. Mereka sudah cukup jauh, dan barusan, suara mereka tidak terlalu keras, jadi bagaimana Huang bisa mendengarnya? Jadi bagaimana jika aku mengambil tindakan terhadapmu? Bukannya aku belum pernah mengalahkanmu sebelumnya di Pulau Jiwa? Si Hao berkata sambil mengangkat pedang dan menebasnya. Semua orang menjadi gempar. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini, sehingga ketika mereka mendengarnya sekarang, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Kita harus tahu bahwa ras pohon iblis darah perak dikenal sebagai ras suci, tanah suci. Biasanya, siapa yang berani memprovokasi mereka? Kamu, Yin Kun merasa terhina, geram. Dibicarakan di depan wajahnya, itu membuatnya sangat malu dan kesal. Berkicau dan mencicit, di mana kamu bersembunyi? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Mendesak orang lain untuk mengambil tindakan terhadap saya, sepertinya Anda tidak mengambil pelajaran setelah saya menyelamatkan hidup Anda terakhir kali. Kali ini, aku akan menebasmu sekaligus, kata Si Hao. Semua orang terkejut. Huang terlalu kuat. Ras jiwa bersenjata 8, ras kecantikan, dan lainnya tertawa getir. Huang sangat pandai memprovokasi orang lain. Alasan dia menginginkan pengampunan mereka sebenarnya agar dia bisa membunuh Yin Kun. Bunuh dia untukku. Kalahkan dia hingga menjadi anjing mati. Yin Kun kaget dan marah. Kini setelah semua mukanya hilang, dia tidak punya jalan keluar, memanggil tentara kematian untuk mengambil tindakan. Ci. Tiba-tiba, pedang panjang di Si Hao tersapu, mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Sekelompok orang berteriak dengan sedih, semuanya terjatuh. Kalian semua adalah orang-orang dari 3.000 provinsi, membuat begitu banyak keributan dan bahkan melancarkan serangan tersembunyi, bahkan lebih penuh kebencian daripada Yin Kun, kata Si Hao. Membunuh. Banyak orang berteriak. Ayo, sekelompok sampah. Aku akan menggunakan kalian semua untuk memurnikan dan memahami tubuhku, kata Si Hao. Awalnya, dia sudah terhuyung-huyung, tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun sekarang, dagingnya tiba-tiba bersinar, serpihan darah di dalam cangkang dagingnya bersinar, memancarkan cahaya yang cemerlang, membuatnya berkembang dengan kekuatan lagi. Itu adalah esensi darah makhluk tertinggi yang tersisa. Energi darah ini sangat sulit untuk dikuras, tidak terhapus sepanjang waktu. Itu tersegel di dalam tubuhnya. Itu karena dia khawatir,
takut ketika semuanya terbakar habis. Yang paling utama adalah darah mengering, sehingga tidak akan muncul lagi untuk waktu yang lama. Namun, saat ini, dia membutuhkan kekuatan untuk menghadapi segala jenis bahaya. Dia selalu merasa ragu, tidak tahu apakah dia harus menggunakan segalanya. Sekarang, dia sampai pada resolusinya. Seluruh energi darahnya, termasuk esensi energi darah makhluk tertinggi yang tersisa tersulut, membuat dirinya benar-benar layu, mengalami transformasi, mengalami kebangkitan untuk memahami teknik Dewa Willow. Untuk jangka panjang, ini jelas merupakan keputusan terbaik. Esensi yang tersisa dari darah makhluk tertinggi muncul. Si Hao segera menjadi penuh kehidupan, seperti naga sejati yang muncul dari jurang maut, kejam dan tak tertandingi. Ah, banyak orang berteriak dengan sedih. Tubuh Si Hao bersinar, terbakar seperti tungku besar. Tulang tertingginya meletus, api di sekujur tubuhnya melonjak, bersinar terang. Dia memukul ke samping dan langsung bertabrakan, benar-benar menggunakan orang-orang ini seperti batu asa, menggunakannya untuk mempercepat konsumsi darah tertingginya, melancarkan pembantaian di sini. Si Hao mengacungkan pedangnya. Yang disebut tentara kematian tewas dalam jumlah besar, beberapa ratus mayat berjatuhan dalam sekejap mata. Satu langkah mencakup 1000 sang, 3 helai energi abadi di sekujur tubuhnya. Dia segera tiba di hadapan Yin Kun. "Kamu tidak bisa membunuhku." Yin Kun berteriak keras. Wajahnya penuh kejutan. Kekuatannya luar biasa tetapi pertempuran terakhir menghancurkan keberaniannya, sekarang tidak lagi berani menghadapi Si Hao secara langsung, terus mundur. "Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku tidak bisa membunuhmu?" Si Hao mengacungkan pedangnya. Yin Kun meraung marah, mengaktifkan semua artefak berharganya, tapi itu sama sekali tidak berguna. Pedang itu membelah tulang depannya, seluruh tubuhnya meledak di tempat, sekarat total. "Masih ada kalian semua. Aku bahkan mendatangkan kesengsaraan surgawi atas leluhur lamamu dan membunuh mereka, jadi mengapa aku harus takut padamu?" Si Hao menyerbu keturunan 7 dewa surgawi yang agung, dan seperti harimau dalam kawanan serigala, menyapu semua orang di depannya. Kemampuan ilahi reinkarnasi ditampilkan, potongan waktu menari-nari. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, semuanya layu, mengubahnya menjadi tulang putih. Ini bukan konfrontasi, tapi pembantaian. "Cepat lari!" Semua orang menjadi ketakutan. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. "Menurutmu kemana kamu akan pergi?" "Kuil ilahi, taman bunga matahari iblis, gua awan api, kalian sisa-sisa kejahatan. Saat itu, aku meninggalkan kalian semua dengan jalan hidup, bukan memusnahkan kalian semua, namun kalian masih berani datang menggangguku. Kalian semua bisa mati." Si Hao, seperti burung peng, melompat, menyerang segala arah. Wajah orang-orang yang berteriak dengan ribut dan menimbulkan ketidakharmonisan semuanya menjadi pucat, semuanya terbunuh. Tidak ada yang menyangka Huang yang sekarat akan menjadi begitu kuat. Pada akhirnya, banyak orang yang berlarian. Si Hao mengejar mereka dengan pedang dewa berdarah di tangannya. Segera setelah itu, lebih dari 1000 mayat muncul di sini. Orang-orang yang sebelumnya melolong, kebanyakan sekarang menjadi mayat di bawah kakinya. Si Hao tidak berhenti, masih melelahkan dirinya sendiri. Darah tertingginya terbakar habis-habisan. Kekuatan sucinya meletus, dengan cepat terkuras saat dia melancarkan pembantaian besar-besaran ke segala arah. Pertarungan ini, generasi selanjutnya akan menggigil ketakutan ketika mengingatnya. Yang disebut jenius, ahli, sebelum Wang tidak dapat menerima satu pukulan pun, seperti ayam atau serangga, dikejar dan disapu. Ada dewa surgawi yang datang secara diam-diam, tetapi ras jiwa bersenjata 8, ras kecantikan, ras centaur, dan lainnya tidak bisa dianggap enteng. Tidak peduli berapa banyak yang datang, semuanya tetap terhenti. Pada akhirnya, semua pihak menjadi diam, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibunuh. Mereka yang tidak ada hubungannya sudah lama lari ke kejauhan, semuanya tercengang, tubuh mereka dingin. Itu karena ini telah menjadi rumah seorang asura. Tepat pada saat ini, energi darah di tubuh Si Hao akhirnya habis. Ketika dia duduk, sepertinya dia menghilang, tidak bergerak sedikit pun. Di sekelilingnya, darah menetes. Sisa-sisa kerangka para ahli beristirahat satu demi satu, pemandangan itu mengejutkan semua orang. Ini seperti neraka di dunia. Seorang ahli duduk di sini, diam dan masih di tengah-tengah pertumpahan darah, hanya memahami Dao. "Hong,
Dia gemetar lagi. Pada akhirnya, jejak vitalitas terakhir juga lenyap, seluruh tubuhnya seakan mati. Ras jiwa bersenjata 8 merasa khawatir, sangat gugup. Namun, segera setelah itu, seutas vitalitas muncul di tubuh Si Hao. Hal pertama yang berubah adalah lengannya, yang awalnya kering dan tidak berkilau, tapi sekarang menghasilkan cahaya keemasan, kekuatan hidup yang mencengangkan. Si Hao duduk di tempatnya. Mulai dari tangannya, pancaran sinar keemasan mulai menyebar sedikit demi sedikit, dipenuhi dengan vitalitas. Dia awalnya sudah kering, hampir mati, tidak bergerak tanpa sedikit pun vitalitas. Banyak orang mengira dia meninggal dalam posisi duduk, namun kini, mereka melihat pemandangan ini. Semua orang tercengang, tidak ada satupun yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Seiring berjalannya waktu, tubuh yang layu itu mulai berkembang dengan vitalitas, kilau keemasan mengalir keluar, menyebar dari lengannya. Segera setelah itu, bagian atas tubuhnya menjadi seperti ini. Penampilan Si Hao bermartabat, seolah-olah tubuh emas sedang mengalami kelahiran kembali. Tubuh itu mengandung misteri tertinggi, kekuatan menakjubkan menyebar keluar. Jelas bahwa dia berhasil dan mulai bangkit kembali, kekuatan hidup perlahan mulai terbentuk. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Huang terlalu menentang surga. Semua orang mengira dia sedang sekarat, tapi pada akhirnya, seperti yang dia katakan, menggunakan orang-orang itu sebagai sampah untuk melemahkan tubuhnya. Beberapa orang melihat ke arah Gu Jianyun. Jelas sekali bahwa penilaian jenius luar biasa ini salah. Gu Jianyun juga tenang, tidak mengatakan apapun. Hanya saja, dia diam-diam menatap Si Hao. Membunuh keturunan langsung dari ras pohon iblis darah perakku, memilih untuk melawan tanah suciku, kamu tidak akan dimaafkan. Seseorang berbicara diam-diam, seorang ahli dari ras pohon iblis darah perak. Itu adalah dewa surgawi laki-laki, dan di sampingnya ada dewa surgawi perempuan. Mereka berdua sebelumnya muncul di Pulau Jiwa, bentrok dengan ras jiwa. Zheng. Penusuk dewa terbang keluar, hitam pekat, melepaskan cahaya gelap, artefak magis dewa surgawi. Hong. Ruang itu segera hancur. Kekuatan dewa surgawi tidak dapat diukur. Itu merobek kehampaan, segera tiba di hadapan Si Hao, rasa dingin yang menembus tulang, hendak menyerang ruang di antara alisnya. Kamu berani? Dewa surgawi tua dari ras jiwa mengayunkan lengan bajunya, hukum alam dewa surgawi menyebar, mengunci tempat ini, dan kemudian menelan artefak magis hitam itu. Dia juga berdiri di depan Si Hao, melindunginya. Pertempuran meningkat, bahkan para dewa surgawi kini mengambil tindakan. Semua orang sangat gugup. Raksasa di level ini bisa membuat seluruh dunia berdarah hanya dalam satu bentrokan, bahkan dunia kecil mungkin hancur. Ras jiwa, kalian semua melindungi kejahatan. Kalian semua juga keturunan immortal ancien, namun kalian menyaksikan dia membunuh rakyat kami, sekarang masih berdiri bersamanya. Pantas mendapat hukuman. Teriak dewa surgawi ras iblis darah perak. Pada saat ini, ia bahkan menampakkan tubuh aslinya, berubah menjadi pohon kuno berwarna perak, cabang-cabangnya mencapai langit, suaranya terdengar seperti guntur. Peng! Pohon kuno berwarna perak itu bergerak, dahan-dahan besarnya tumbang, memecahkan kehampaan. Selain itu, setiap cabang menghasilkan hukum alam dewa surgawi, yang sangat menakutkan. Dewa surgawi tua dari ras jiwa telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Ruang di antara alisnya bersinar, kekuatan jiwa yang kuat melonjak. Dia adalah dewa surgawi tingkat puncak, jadi dia secara alami tanpa rasa takut. Dia membangun jaringan hukum alam, menekan pihak lain. Karena kasusnya seperti ini, kenapa kalian semua naik ke Pulau Jiwaku? Mulut kalian mengatakan, teman Dao kecil, ketika kalian datang, dan menawarkan segala jenis keuntungan juga. Ketika teman kecil Dao menolak, kalian semua sekarang menjadi bermusuhan. Tetua itu berbicara banyak hal di hadapan semua orang, tidak memberikan wajah apapun pada ras pohon iblis darah perak. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, semua orang mengerti dengan jelas. Perebutan Si Hao, bukankah itu semua untuk menetralisir kutukan? Sementara itu, ada beberapa pihak yang dendamnya pasti tidak akan terselesaikan, sehingga kini ingin membunuhnya. Boom! Hukum alam dewa surgawi berbenturan. Kekosongan di sini terdistorsi. Dua teman Dao harus tenang. Saya mendengar bahwa ada orang-orang di dunia luar yang mencoba mendobrak tembok alam abadi, ingin menerobos.
Kita tidak dapat memiliki konflik internal saat ini. Seseorang menyarankan. Tepat pada saat ini, dunia bergetar hebat, seolah membuktikan apa yang dikatakan orang ini. Lama sekali. Retakan kosong yang membentang di berbagai kata kecil melepaskan cahaya warna-warni misterius di bawah getaran yang hebat. Hukum alam saling terkait. Menjadi tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Jelas sekali bahwa ada banyak ahli kuat yang menyerang, ingin merobek celah ini dan berhasil menembus tembok alam. Hal ini membuat orang lain khawatir, terutama penduduk asli yang bingung. Sejak masa lalu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada tokoh tingkat master sekte yang bisa masuk. Apakah ini akan mengganggu kedamaian tempat ini? Semua orang merasa gelisah. Ini adalah terakhir kalinya Immortal Ancient dibuka, jadi orang tahu kesimpulan seperti apa yang akan dihasilkan, apa yang pada akhirnya akan terjadi. Hong! Retakan besar itu mulai bergetar sekali lagi. Ia mengalami tabrakan yang lebih kuat, membuat ekspresi penduduk asli Immortal Ancient berubah. Para jenius yang datang dari 3.000 provinsi semuanya menjadi bahagia. Apakah tuan mereka akan masuk? Banyak dari mereka yang heboh, karena arenanya sudah terlalu sulit bagi mereka, mustahil untuk dimenangkan. Namun, jika Dewa Surgawi klan mereka datang, jika Master Sekte turun, maka itu sudah cukup untuk menghentikan segalanya. Uang apa? Apa Gu Jianyun? Tak satu pun dari mereka yang signifikan. Tidak peduli seberapa hebat bakat mereka, mereka tetap bisa dibunuh. Saat ini, mereka pasti tidak bisa menghentikan Master Sekte. Gu Jianyun naik ke arena. Tepat pada saat ini, semua orang mengeluarkan seruan alam. Jelas bahwa Gu Jianyun juga merasa ada masalah. Jika orang-orang dari dunia luar masuk, jika mereka bentrok, bahkan jika Master Sekte bertarung melawan Master Sekte, tidak peduli betapa briliannya dia tetap tidak akan memiliki kesempatan. Siapa yang berani melawanku? Dia dengan tenang bertanya. Di punggungnya ada pedang dewa. Dia menyapu semua orang. Tempat ini langsung menjadi sunyi, tidak ada yang merespon. Itu karena dia saat ini tidak terluka, dalam kondisi puncaknya. Siapa yang berani melawannya secara langsung? Selain Huang, dia adalah satu-satunya orang aneh kuno yang menghadapi kesengsaraan dan tetap hidup. Samar-samar orang bisa melihat bahwa dia saat ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Seiring berjalannya waktu, Gu Jianyun mengintimidasi semua orang hanya dengan berdiri di sana. Tidak ada pertempuran, tapi seiring berjalannya waktu, arena memberinya 50 kemenangan. Ini membuat semua orang terdiam. Sebenarnya seperti ini. Banyak orang yang terdiam. Dia dengan tenang melewati putaran hanya dengan berdiri di sana tanpa bertarung, mengumpulkan kemenangan. Beberapa orang mengerutkan kening, sangat tidak mau menerima ini, namun tidak berani naik. Ini adalah efek sisa yang ditinggalkan oleh penampilan kekuatan Huang. Ada beberapa yang menghela nafas. Belum lama ini, semua orang dapat melihat bahwa meskipun Huang akan mati, dia tetap memenangkan 800 ronde, tidak ada lawannya. Sekarang, Gu Jianyun adalah seseorang yang telah melewati kesengsaraan surgawi, energi darahnya berkembang pesat, tanpa cedera. Hal ini tentu saja membuat semua orang takut. Menurut pendapat semua orang, saat ini, dia mungkin lebih menakutkan daripada Huang. Begitu saja, dia berdiri di sana, prestasinya sudah mencapai 99, menang tanpa bertarung. Ketika ronde ke-100 tiba, seorang ahli akhirnya muncul, berteriak dari kejauhan, Gu Jianyun, aku akan menemanimu. Hamparan awan timah menyapu, membawa tekanan surga yang meluap-luap. Seorang pemuda berambut abu-abu panjang muncul, mendarat di arena dengan suara honglong. Itu kamu masih hidup? Gu Jianyun terkejut. Benar. Saat itu, kamu menang secara kebetulan, tubuhku yang rusak tidak sekarat, masih hidup. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu di dunia ini. Orang yang datang berteriak. Wajah pemuda ini pucat, rambut abu-abunya mencapai pinggang, dikelilingi kabut yin. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu bahwa orang ini sangat menakutkan. Saat itu, dia bisa bertarung melawan Gu Jianyun dalam pertarungan berdarah, hanya kalah dengan satu gerakan. Ini adalah orang aneh kuno. Terakhir kali, aku bisa mengalahkanmu, jadi kali ini, secara alami aku masih bisa membunuhmu. Kata Gu Jianyun setelah menenangkan diri. Kurangi omong kosong. Biarkan pertarungan menentukan segalanya.
Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Niat bertarung dari orang yang datang melonjak, aura yang dikeluarkan tubuhnya sangat menakutkan, melemparkan dirinya seperti singa yang marah. Ci. Setelah selusin pertukaran, orang ini terbunuh oleh satu jari dari Gu Jianyun. Darah memercik, dagingnya terbelah. Mati begitu saja, terlalu mudah. Gu Jianyun sekarang mengembangkan energi abadi, jadi bagaimana lawan di masa lalu bisa menghadapinya? Semua orang menghela nafas, merasa kasihan pada orang itu. Gu Jianyun tidak melonggarkan kewaspadaannya, masih mengambil tindakan. Dia menghasilkan hamparan api dao, membakar mayat dan darah orang itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Yang mengerikan adalah hamparan darah melonjak, berubah menjadi 10.000 tetesan, dengan cepat menghindar, mengembun menjadi tubuh manusia tidak jauh dari sana. Alasan kenapa kamu lolos dari kematian terakhir kali adalah karena metode ini kan? Kitab suci darah tak berujung, kata Gu Jianyun. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang suci di punggungnya, mengarahkannya ke sosok berwarna darah. Benar. Selama aku masih punya setetes darah tersisa, aku tidak akan mati. Serahkan hidupmu. Sosok berwarna darah itu berteriak, tidak membutuhkan tubuh daging, hanya menyerang dengan tubuh darah. Ini membuat semua orang kaget. Astaga, ini sebenarnya kitab suci darah tak berujung, jenis seni iblis ini adalah yang paling kejam dan sulit untuk disempurnakan. Bukankah warisannya sudah lama hilang? Itu benar-benar muncul lagi. Banyak orang berteriak ketakutan. Ini adalah metode rahasia kuno. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan seni pembakaran langit agung atau kitab suci 9 surga ke-10 bumi, keunggulannya terletak pada kelicikannya. Sulit untuk membunuh orang yang mengembangkan seni ini. Pedang suci di tangan Gu Jianyun terus diayunkan, menghamburkan orang berdarah itu, tapi dia tidak mati. Meski dibakar hingga hanya tersisa sedikit butiran darah, namun terlalu sulit untuk membakar semuanya. Tidak bagus, sebenarnya ada tipe orang seperti ini yang tidak bisa dibunuh. Bagaimana kamu bisa menang melawan dia? Orang-orang lembah pedang merasa khawatir. Musuh jenis ini terlalu menakutkan, memiliki tubuh abadi. Tidak perlu khawatir. Kakak Gu Jianyun pasti bisa menemukan cara untuk menerobosnya. Tidak ada tubuh yang tidak dapat mati di dunia ini. Saya rasa ada beberapa tetes esensi darah dasar yang memungkinkan dia untuk bangkit kembali beberapa kali. Jika dia benar-benar menghapus tetesan darah yang tersembunyi itu, dia pasti akan mati. Seseorang berkata, "Aku akan menyempurnakan seluruh tubuhmu, pergilah." Gu Jianyun berteriak. Pedangnya tersapu, sebuah domain terbentuk, mengelilingi orang itu. Hong! Seluruh darah individu ditusuk, dan kemudian dibakar. Namun, di kejauhan, setetes darah mengalir dari celah arena, mengembun menjadi tubuh darah, bertarung hebat melawan Gu Jianyun. Satu tetes darah bisa menghasilkan tubuh ajaib? Semua orang terkejut. Setelah jenis seni iblis ini dikembangkan, ia masih belum mencapai domain dao abadi. Bukan berarti seseorang menjadi tidak bisa dibunuh, tapi akan ada 5-9 nyawa lagi. Seseorang menjelaskan detail batinnya. Pertempuran ini sangat sengit. Namun, pada akhirnya, Gu Jianyun meretas semuanya, menggunakan kekuatan yang tak terhentikan untuk membunuh orang ini sebanyak 9 kali. Cahaya berdarah itu akhirnya lenyap, orang itu kehilangan nyawanya. Saya mengembangkan energi abadi dan bahkan melewati kesengsaraan surgawi, jadi meskipun Anda memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup bagi saya untuk membunuh. Dia berkata dengan tenang. Saat kata-kata ini diucapkan, tempat ini langsung menjadi sunyi. Kemudian, dia berdiri di tempatnya, menang tanpa bertarung selama beberapa lusin ronde lagi. Ketika ronde ke-200 turun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang masuk ke arena, menghasilkan artefak magis. Pada awalnya, tidak ada yang merasakan apapun, tetapi kemudian, secara tak terduga, aura mengerikan itu meletus, melepaskan pancaran cahaya ilahi, menyerang Gu Jianyun hingga dia mengeluarkan banyak darah. Artefak magis Dewa Surgawi? Banyak orang terkejut. Tidak mungkin para jenius dari dunia luar bisa membawa senjata jenis ini. Sedangkan senjata pribumi secara umum tidak bisa muncul di arena. Gu Jianyun terluka. Matanya bersinar terang saat dia berkata, terlepas dari bagaimana kamu mendapatkannya, kamu sendiri bukanlah Dewa Surgawi, jadi kamu akan tetap mati.
Dia mengeluarkan raungan panjang, pedang suci di tangannya bersinar. Dia menjadi satu dengan pedang, dan kemudian bertarung sengit melawan ahli itu, pada saat yang sama menghindari cahaya yang dilepaskan oleh artefak magis Dewa Surgawi itu. Pada akhirnya, dia menebas orang itu. Namun, artefak magis Dewa Surgawi itu terbang ke udara, tidak mampu menghentikannya. Gu Jianyun ingin terus menjaga tempatnya, tapi dia tiba-tiba melihat seseorang. Pupil matanya menyusut, menghentikan rencana ini. Seseorang yang luar biasa muncul ketika dia terluka. Dia harus mengobati lukanya, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya. Gu Jianyun melompat dari arena, menghilang dengan cepat. Kemudian, seseorang datang dari kejauhan, pakaian putihnya berkibar, luar biasa dan menyendiri. Orang ini terlalu tampan, bahkan membuat banyak wanita iri. Justru Ning Chuan, rambut peraknya mencapai pinggang, tubuh tinggi dan ramping, bahkan kaos kaki dan sepatunya putih, tidak ternoda oleh setitik debu. Dia menginjak simbol Dao yang besar saat dia tiba. Hong! Tempat ini langsung meledak dengan kebisingan. Ning Chuan masih hidup. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Dia berhasil melewati kesengsaraan, tidak mati. Dia naik ke arena dengan satu langkah, tatapannya dalam saat dia menyapukan pandangannya ke semua orang. Dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang mau masuk ke arena. Si Hao duduk di sana, pancaran sinar keemasan saat ini bergerak turun inci demi inci, kini sudah menyebar ke kakinya. Dia seperti patung emas, penampilannya luar biasa. Dia merasakan sesuatu, matanya tiba-tiba terbuka. Dia segera melihat Ning Chuan di arena. Selain itu, indera keilahian si Hao sangat tajam. Dia melihat ke kejauhan, melihat orang lain. Dewa yang diasingkan dari sarang iblis juga datang, dia tidak mati. Kemudian, dia menemukan 10 Raja Mahkota. Segalanya akan menjadi gila sekarang, akan diputuskan siapa yang teratas, siapa ahli nomor 1, semuanya akan segera terungkap. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tokoh-tokoh tingkat atas telah berkumpul. Bentrokan yang mengguncang surga secara alami akan meletus.